Kanjeng Nabi rumiyin menawi wonten tanggi ingkang kecalan komunikasi suami kalian istri hubungannya kurang baik, maka Nabi hadir untuk mengembalikan komunikasinya supaya menjadi semakin baik atau menjadi kembali baik. Wa tuqrib dhaifa ini maksudipun engkau wahai suamiku, maksudnya Nabi Muhammad, panjenengan piyantun menawi wonten ing dalem wonten tamu raosipun seneng. Wa tuqrib dhaifa, senang kalau menerima tamu. Kula lan panjenengan sami nek wonten tamu rasane kudu pripun? Seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, saha bapak-bapak, jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Falak Nglempong Sari, Sari Harjo, Ngaglik, Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, taufik serta hidayahnya oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh panitia Ramadan. Mudah-mudahan dengan kajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insyaallah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan 6 sifat ya, 6 sifat Nabi kita yang dinyatakan oleh para ahli sejarah Islam telah dimiliki sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi 6 sifat yang telah dimiliki oleh baginda Nabi, bahkan 6 sifat ini telah dimiliki semenjak sebelum diangkat menjadi rasul. Yang pertama yang sudah kita kenal bersama ya, yaitu sifat namanya Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Kita itibak kepada Nabi itu ya apa yang kita bicarakan, lisan kita ini harus, yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Seorang istri berkata kepada suami ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Seorang suami berbicara kepada istri juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Orang tua bicara kepada anaknya juga harus bisa dipertanggungjawabkan, bahkan anak kepada kedua orang tuanya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang sudah seperti ini maka disebut dengan itibak kepada Nabi. Itibak itu mengikuti dengan ada dalil dan dasarnya. Kaidah yang kita miliki adalah
bahwa Nabi kita adalah orang yang dapat dipercaya, disebut dengan Al-Amin. Selamanya tidak pernah berbohong. Hal inilah yang nanti menjadikan orang percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pada saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj, cerita kepada sahabat-sahabat, salah satu sahabat yang langsung percaya adalah sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar itu bercerita ke masyarakat Mekah pada waktu itu, banyak orang yang menentangnya. Ketika banyak orang yang menentangnya itu, lantas sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat pada waktu itu. Karena apa? Karena memang masyarakatnya sampai bertanyanya itu, basa Jawa ini ngoncit ya, ngoncit niku napa ya? Ngoyak nganti mepet. Wahai Abu Bakar, kok engkau percaya tentang Isra Mi'raj itu, apakah engkau ikut Isra Mi'raj sampai gitu? Dijawab tidak. Apakah engkau mengetahui tentang ciri-ciri Isra Mi'raj? Tidak. Jadi jawabannya serba tidak. Tetapi kenapa percaya? Lah ini yang menjadi pedoman kita. Yang menjadi pedoman kita, jawaban Abu Bakar ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau percaya kepada cerita Nabi tentang Isra Mi'raj? Jawabnya Abu Bakar adalah bahwa yang cerita kepada saya selamanya tidak pernah berbohong. Artinya ucapannya dapat diterima, dapat dipercaya. Itu yang menjadikan dulu orang-orang Mekah sebagian besar lantas percaya kepada cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, walaupun ya tetap orang-orang kafir Quraisy ya tetap menentangnya. Yang pertama, yang berikutnya ada 5. Yang 5 ini ada peristiwanya. Jadi ketika Nabi bertahanus ya di Gua Hira ya, mendapatkan wahyu yang pertama kali, pulang dalam kondisi menggigil ya, lantas sampai rumah diselimuti oleh istri Nabi namanya Sayyidati Khadijah. Setelah diselimuti, akhirnya Sayyidati Khadijah berkenan menghibur ya. Menghibur caos atur ya. Caos atur ingkang aturipun menika ngemusu raos kagem nentremaken dhateng manahipun Nabi ya. Yang pada waktu itu ya istri sendiri juga belum tahu ya kondisi suaminya ketika pulang dari Gua Hira itu mendapatkan apa. Hanya saja ketika Nabi dalam posisi menggigil, lantas dihibur oleh istrinya. Nah, isi hiburan istri kepada Nabi itulah yang merupakan sifat-sifat Nabi yang telah dimiliki Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, tetapi istrinya menjadi saksi ketika memberikan utawi caos atur panglipur. Bahasanya awake dhewe nggih. Caos atur panglipur, istri Nabi mengatakan begini, kala wallahi yuhyikallahu abada. Ketahuilah wahai suamiku, demi Allah, engkau tidak mungkin akan mendapatkan sengsara dari Yang Maha Kuasa karena engkau adalah orang baik. Maksudnya pun istri menika memberikan kesaksian kepada suaminya, demi Allah engkau adalah orang
yang baik tidak mungkin akan disengsarakan selamanya oleh orang-orang di sekitar sini. Kala wallahi yuhyikallahu abada. Lantas kalimat ini dilanjutkan oleh Sayyidati Khadijah. Kenapa istri Nabi menyatakan kepada Nabi wujudnya caos panglipur ingkang damel ayem tentrem nika wau? Dilanjutkan, istri Nabi melanjutkan kata-katanya, ngelajengaken aturipun, innaka latasilur rahim. Amargi panjenengan menika piyantun ingkang sregep silaturahmi. Dados Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sudah menjadi orang baik, yaitu rajin silaturahmi itu, mendapatkan pengakuan dan kesaksian dari istrinya sendiri, dan akhlak Nabi seperti itu menjadi bahan istri Nabi untuk menghibur suaminya ketika pulang dari gua Hira. Berarti sebelum diangkat menjadi Nabi pun, Nabi itu sudah rajin silaturahmi. Apa silaturahmi itu? Silaturahmi adalah menyambung persaudaraan. Artinya yang belum kenal itu didatangi supaya kenal. Nek ngene dhewe nggih jagong ten nggone tanggane. Nonggo dalam arti bagus, bukan nonggo pengen ngerasani tanggane. Ning nonggo untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Maka silaturahmi itu menyambung persaudaraan itu berpahala. Lolan panjenengan sami sregep wonten ing wulan Ramadan silaturahmi ten nggene tanggi tepalih niku pikantuk ganjaran. Napa malih sifatipun ngrumaketaken pasederekan. Wis setahun suwene ora silaturahmi ning nggone tanggane sing siji kae. Ngen kula niku wonten lho, ngen kula nggih kula mboten ngertos nek masyarakat Lempong Sari ini. Nek Pak Dukuh mesti mesti ben omah ben dalem mesti dikubengi kita, dubengi. Ten kampung ngen kula niku wonten sing nalika dalu-dalu jaga malam niku, wiki omahe sapa to? Waduh. Lah wong sak kampung kok ya isa-isane takon kuwi omahe sapa? Ketok banget nek lera tau silaturahmi. Nek kudune nggih dalem sak kampung niku ya ngerti kae ndeke sapa, kae ndeke sapa. Kejaba nek pendatang nyuwun pangapunten nggih. Kejaba nek pendatang dereng sempat keliling nggih, mboten napa-napa dereng tepang. Ning nek wis cetha asli mriku nggih setunggal RT pun mboten tepang, ha niku cetha nek mboten nate napa silaturahmi. Sekali lagi lain kalau itu pendatang. Innaka latasilur rahim. Terus pangandikanipun istri Nabi, engkau adalah maksudnya suami Kanjeng Nabi menika piyantun ingkang sregep silaturahmi. Lho panjenengan sami niki mumpung le poso lagi itu 8 dinten monggo dipun sempataken itibak Kanjeng Nabi silaturahmi ten ngene tanggi tepalih supaya kenal dengan kanan kiri, muka belakang, apalagi satu RT. Jangan sampai satu RT lantas tidak kenal sama sekali. Itu yang pertama dari sebuah peristiwa. Istri Nabi melanjutkan nglajengaken aturipun wa tahmilul kala. Panjenengan menika piyantun ingkang engkau adalah orang yang apabila ada tetangga yang terlalu berat membawa beban atau membawa bebannya itu berat, engkau adalah orang yang selalu ikut meringankan. Jadi, istri Nabi menyampaikan kepada suaminya, panjenengan menika piyantun ingkang menawi wonten tanggi kabotan ngasta beban utawi bebanipun aurat, panjenengan piyantun ingkang remen
ngenteng-ngentengaken, ikut membawa, ikut memeringankan beban berat yang disangga oleh tetangganya. Dadi le silaturahmi niku ya omong-omongnya. Jadi kalau kita punya tetangga, bersilaturahmi itu ya omong-omongnya. Putranipun pinter, sekawan, lo kalih pun lulus sedaya dereng. Nggih pun sami lulus, pun nyambut damel sedaya sampun aning sing loro kae kok durung gelem umure iki ya wis 28 ning kok dilalah ya durung gelem. Oh nggih kula dilalah wingi nggih duwe sedulur putranipun kakung nggih pun nyambut gawe. Nah pripun nek mangkih kita tepangaken kalih putra panjenengan. Walah matur nuwun sanget nek ngaten nggih mangke kapan-kapan didamel acara ben putrane sedereke jenengan kalih anak kula iso ketemu sapa ngerti iki dadi jodone. Anu jenenge wa tahmilul kala. Tanggane duwe beban di anak umur 28 run sempat duwe pacar digadhukke rembuke sapa ngerti engko gadhuk-gadhuk iso dadi ya jodone. Usaha. Mula kula asring matur, golek ganjaran ki ora kudu dadi guru ngaji kaya kula niki. Golekke jodoh tangga-tangga niki ya entuk napa? Ganjaran. Jangan-jangan malah ora do ngerti tanggane cetha wis 29 30 ming do meneng wae. Wis ora urusan dhewe. Ajarene kepengin sak masjid ki kaya dene nggih ta? Wah nek dalil nika nggih. Wah katanya satu masjid itu seperti satu jiwa. Kalau yang satu nggih ta? Wah tersakiti saya ikut sakit. Ngerti tanggane 29 ora tau takokke iki ya saking dene nggih ta. Wa tahmilul kala. Istri Nabi ya melanjutkan yang ketiga. Wa taksibul ma'dum. Wa taksibul ma'dum niku artosipun ikut mencarikan barang yang hilang. Yang dimaksud ikut mencarikan barang yang hilang itu tidak mesti harta benda. Nek tanggane kelangan bondo tentu kemawon nggih kula lan panjenengan sami nderek bila sungkawa, minimal nderek prihatin terus ndongake muga-muga Gusti Allah ndang gantos ingkang ical niku pun ngoten niku minimal. Mula nek tanggane ana sing entuk nikmat awake dhewe silaturahmi dalam rangka napa? Dalam rangka nderek bingah. Ning nek tanggane kelangan awake dhewe silaturahmi dalam rangka nderek bela sungkawa. Minimal nek tanggane ana sing kelangan barang bondo apa meneh kelangan nyuwun pangapunten nggih wonten putranipun ingkang seda garwanipun seda kula lan panjenengan sami tindak wonten panggenan ingkang pikantuk musibah menika minimal nggih nderek caos panglipur bar caos panglipur ditambahi ndongaaken mugi-mugi enggal-enggal pikantuk gantos saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge wa taksibul ma'dum wujude bondo. Ning kan tangga kelangan ki rung mesti bondo. Contoh nggih, hilangnya komunikasi baik. Hilangnya komunikasi baik. Suami istri ki ming padu mawon. Kuwi jenenge kelangan komunikasi. Harmonisasinya hilang. Selarasnya berkurang. Serasinya berkurang. Harmonisasinya. Kanjeng Nabi rumiyin menawi wonten tanggi ingkang kecalan komunikasi suami kalian istri hubungannya kurang baik, maka Nabi hadir untuk mengembalikan komunikasinya supaya menjadi semakin baik atau menjadi kembali baik. Pramila nggih onten nggih mohon maaf Ibu. Ada bohong yang dibolehkan. Bohong yang dibolehkan. Bohong dibolehkan itu ngeten iki. Suami istri iki padu leren-leren. Sebagai seorang wanita tentu kemawon nemoni sinten istrinipun. Bu,
jenengan ki wong duwe garwa isih senenge kaya ngono kok ya kowe iki wis sok ngomong ngono kuwi ngopo. Suamimu itu masih cinta pada kamu. Saya bisa lihat raut wajahnya kok. Walaupun jane rung tahu mirsani napa? Ibu mau ki jane rung tahu pecuk karo sinten? Suaminya itu. Tapi dia bertemu dengan istrinya, "Bu, ngapain sama suami kok kayak gitu?" Saya tahu loh, suamimu itu dengan kamu masih cintanya luar biasa. Bohong betul? Bohong. Bohong seperti itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Sekedar supaya istri tadi segera kembali baik kepada siapa? Suami. Nggih. Utama jenengan sebagai wanita nemoni sing aku. Mas, kowe iki sedulurku to. Yo mbok yo karo istriku ora ngono kuwi. Aku ngerti kok, istrimu kayak iki senenge ro jenengan ki pol. Ngopo dadak diseneni barang. Lah gitu. Jane rung tau peco. Ya. Utawa peco jane ya ora ngerti tingkat senenge semono kuwi. Tetapi apakah boleh seperti itu? Boleh, supaya segera apa? Kembali. Saya ora entuk ini malah ngene iki. Pancen bojoku kae lah itu ndak boleh ya. Ndak boleh ya, ndak boleh. Mula nek kowe ngeplak bojomu iki ketoke ya wis pas kuwi wong rang genah. Itu orang yang sama sekali tidak itibak Nabi, ya. Kalau kita ingin itibak Nabi, ya tadi watahmilul kala wataksibul ma'dum. Jadi ketika tetangganya itu kehilangan komunikasi antara suami istri, kehilangan komunikasi, maka dia mendekat dalam rangka untuk mengembalikan komunikasinya semakin bagus. Anak kepada orang tuanya, hilang komunikasinya. Tiap hari pembicaraannya itu selalu membuat tetangga gaduh gara-gara rame antara anak dan orang tua. Kita hadir ke tempat itu, itibak Nabi dalam rangka untuk mengembalikan komunikasinya. Maka dari itu kadang-kadang ada, mohon maaf Ibu nggih, guyonan ning rada ilmiah. Guyonan ning ilmiah. Ya. Berbahagialah punya istri yang bicaranya banyak. Berbahagialah punya istri yang bicaranya apa? Banyak. Iya. Minimal ada 3 hal yang bisa apa? Minimal ada 3 hal yang sering dilakukan oleh seorang wanita dan pasti berhasil tentang wanita yang bicaranya banyak. 1, wanita yang bicaranya banyak, ada catatannya. Bicara banyak dengan dasar Quran dan Sunnah. Ngoten nggih? Nggih. Ana dasare engko ndak kula diuyak. Artinya dia bicara banyak tetapi tetap dalam frame-nya orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Ngoten ana catetane. Mula nek ana wong putri sregep ngaji, sregep mangsa, ngendikane kathah malah alhamdulillah. Iya. Karena istri bicara banyak itu minimal. Kalau punya anak cepet pinter bicara, itu minimal. Coba no istri ra tau ngomong wing meneng wing ngene. Ya anake kapan dia bisa ngomong gitu? Ya. Yang kedua, istri yang bicaranya banyak itu, wong dia itu berdasarkan Quran Sunnah, tiap hari juga dia menjalankan kebaikan, dia sholat, dia tadarus, yakinlah ketika suami terkena musibah, maka dia menjadi penghibur yang luar biasa. Ono apa Mas? Gur ngono wae rapopo. Wis diterima-terimake donga karo Gusti Allah. Nah, itu karena istri punya apa? Kemampuan untuk berbicara. Yang ketiga, punya tetangga cekcok terus tidak ada yang mendamaikan. Berbahagialah kalau punya istri apa? Bicaranya apa? Banyak, dia langsung datang. Ada apa Pak? Suami istri kok tiap hari kayak gitu? Mbok yo yang mesra. Kan kamu jadi manten itu dulu supaya berkasih sayang. Yang namanya istri itu juga ada kekurangan. Suami juga ada kekurangan. Karena yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, bicaranya banyak, ternyata habis bicara suami istri tadi langsung rangkulan. Akibat dari seorang wanita yang apa? Wah. Maka berbahagialah di Nglempong Sari kalau bicaranya ada yang apa? Banyak.
Bapak-bapak bahagia nggih? Bahagia, alhamdulillah. Lanjut, tinggal 2. Berikutnya istri Nabi Sayyidati Khadijah matur sama Kanjeng Nabi. Termasuk Sayyidati Khadijah bisa matur panjang kan karena sanggup mengungkapkan isi hatinya. Wa tuqrid dhaifa. Wa tuqrid dhaifa itu maksudipun engkau wahai suamiku, maksudnya Nabi Muhammad. Panjenengan piyantun ingkang menawi wonten piyantun ingkang tumindak, ya. Panjenengan piyantun menawi wonten ing dalem wonten tamu raosipun seneng. Wa tuqrid dhaifa, senang kalau menerima tamu. Kula lan panjenengan sami nek wonten tamu rasane kudu pripun? Seneng. Monggo tamune bapakne wis sak jam ra kundur-kundur, kok gelase wis meh apa? Banyune meh entek. Pripun ibu-ibu? Dijoki. Bar dijoki dunjuk tambah sak jam kok ya ora kundur-kundur meneh. Intinipun remen nek ana tamu. Ning tamu ki kudune ya ini iki kula mboten bahas tamu nggih. Bahas sing ditamoni. Sing kula bahas niki jadilah orang yang menerima tamu dengan baik. Ning sok awake dhewe sok kapan-kapan dibahas. Ning nek dadi tamu dibiasakan ojo bertamu nganti nerjang-nerjang waktu sholat 5 waktu. Ngoten nggih, niki mboten kula bahas. Ini tidak saya bahas. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, jadi dibiasakan kalau akan ada tamu itu diterima. Apalagi yang mau hadir adalah saudaranya, apalagi bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Wis nembung sisan. Wis WA. Zaman sakniki WA to. Le, putuku, aku ki wis kangen nih karo sliramu. Aku engko bengi tak ning nggonmu ya. Utune iki le jawab, Pak, mboten mangke dalu kula lajeng mancing. Wah niki ya rada iki dadi putu ning ora patek napa? Yo, mongso kakeknya, neneknya mau hadir kok dikalahke karo napa? Mancing ya ndak betul. Kecuali kalau alasannya begini. Pak, Mbah, ampun mangke dalu, Mbah. Mangke dalu niku kula jadwale ngontrolke ibu ten rumah sakit dan ini bisa diterima. Karena ibunya harus kontrol dan harinya itu kangsen dengan dokternya hari itu ya kita wajar lah sebagai cucu matur kepada kakek atau nenek untuk sementara boten menerima dulu karena akan mengantar ibunya yang sakit. Nah, wah ini teman kantor yang mau datang. Mas, aku kangen karo jenengan. Aku tak dolan nggonmu ya. Teman kantor pengen dolan, pengen ngomong-ngomong, pengen bertamu. Ya selama kita longgar, kita terima sebaik-baiknya. Diterima, boleh kita mau ditamoni itu memberikan jadwal waktu itu boleh. Bisa kami terima, tapi besok ya jam-jam 1 saya kosongnya sampai jam 2. Enggak apa-apa. Biar nanti yang datang itu paham bahwa dia akan hadir jam 1 dan jam 2 akan apa? Pamit. Enggak apa-apa. Yang penting kita punya kesenangan apabila akan ada tamu. Apalagi tamu satu kampung. Wah. Apalagi yang mau bertamu Pak Dugo loh. Termasuk mantan Dugo kita. Mantan Dugo. Termasuk Pak RT atau mantan ketua RT yang mau bertamu. Harus kita berikan kesempatan yang sebaik-baiknya. Itu yang nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Watu kridhoifa sampun. Watu inu nawaibil haq. Nggih pun terakhir nih. 4 niki 5. Jadi nomor 1 wau innaka latasilur rahim. Yang kedua, nggih apa? Seneng silaturahmi. Yang kedua, wa tahmilul kala niku kalau tetangganya membawa beban berat kita bantu, kita ringankan. Yang ketiga, wa taksibul ma'dum kalau ada kehilangan komunikasi, ada kehilangan sesuatu, kita bantu, kita kembalikan.
Yang keempat, wa tuqrid dhaifa, itu senang menerima apa? Tamu. Yang kelima, wa tu'inu nawaibil haqq. Kalau ada orang berbuat baik, kita orang pertama yang mengatakan engkau luar biasa. Nabi dulu kalau bersilaturahmi, ada orang berbuat baik, maka orang berbuat baik itu langsung nek cara iki ya diacungin apa? Jempol. Sip. Ya nek kula sok damel contoh niku ya nek ten kantor riyen nggih. Kula nek mejang manten niku mesti sing kula titipke ten manten anyar niku mesti nek pengen membanggakan kepada suaminya atau istrinya itu pakai kata-kata sip, hebat, luar biasa. Itu ingin membanggakan suami atau istri. Coba nirokke kula jenengan. Nggih oleh-oleh nggih. Nggih oleh-oleh kundur. Sip, monggo. Sip, hebat, luar biasa. Nggih niki mangke dalu dipraktekke. Maksudnya mengko nek bar maghrib didamelke unjukan. Suami langsung bilang apa? Sip. Tuh. Kondur tarweh, kok wis disiapi buah-buahan. Langsung suami, Dek, ngapain Mas? Hebat. Wajeng sare kok Mas, kula pijeti, luar biasa. Pun boten kula dawak-dawak gitu. Kira sip, hebat napa? Luar biasa. Ibu-ibu Nglempong Sari nek nggih ngoten to nggih. Ibu-ibu ya, ada pesan ya. Dibiasakan kalau jadi istri itu kalau akan tidur itu minta maaf pada suami, walaupun tidak salah. Walaupun tidak salah dibiasakan apa? Minta maaf kepada siapa? Suami. Mas, kalau sehari tadi, iya, tertib. Mas, kalau sehari tadi ada salah, mohon maaf ya. Ibu-ibu Nglempong Sari ngoten nggih? Nggih. Minta maaf sebelum apa? Sebelum tidur ya. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, ya, di bulan Ramadan ya. Sekarang ini kita ingin beretibak kepada Nabi. Ya. Kanjeng Nabi niku paling hebat pas puasa itu ada peristiwa apa? Peristiwa paling hebat ketika puasa yaitu perang Badar, ya, perang Badar. Itu Nabi ketika memang memberikan bekal kepada para sahabat ya, tentang hebatnya pahala puasa Ramadan. Pernah terjadi sebuah perang justru terjadi di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Nabi itu punya keyakinan yang luar biasa. Bahkan ketika mengalahkan musuh itu seperti mendapatkan kekuatan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini ingin kita ambil hikmahnya, maka kita tidak ada alasan untuk tidak berjuang di bulan Ramadan. Alah poso-poso mbok ya rasa aneh-aneh dong ngono kuwi ta. Jet mengarep turu gitu, turu. Jadi jangan sekali-kali ada peristiwa penting harusnya diselesaikan di bulan Ramadan, tapi justru ditunda setelah selesai bulan Ramadan. Maka dari itu kalau memang di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang harus diselesaikan, jangan kita tunda kalau memang bisa dilaksanakan. Karena apa? Jangankan kita, Nabi pernah sukses besar mengalahkan musuh yaitu di bulan Ramadan. Wabillahi makatan ingkang saged kula aturaken wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.